Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita semua diberikan nikmat yang tiada tara, termasuk nikmat dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Seli Rahmawati, NIM 12016091 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban saya mengenai soal UAS yang telah diberikan oleh Pak dosen. Pada perkuliahan mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini, saya telah menghadirinya selama 5 kali kuliah melalui Zoom Meeting, yang artinya saya selalu mengikuti perkuliahan Zoom Meeting pada mata kuliah ini, dan alasan saya menghadiri kuliah ini yaitu untuk memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa, yaitu mengikuti pembelajaran pada mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, serta untuk mengikuti diskusi bersama untuk menambah ilmu dan wawasan saya mengenai topik-topik yang dibahas dalam diskusi tiap minggunya. Dan apakah saya melakukan video record setiap mata kuliahnya? Ya, saya selalu melakukan video record mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen mulai dari setelah ujian tengah semester, yaitu pada pertemuan 9 hingga pertemuan akhir. Adapun materi-materinya, yang pertama pada pertemuan 9 tentang Customer Relationship Management, dan pada pertemuan 10 tentang surah-surah yang berhubungan dengan teori perilaku konsumen. Pada pertemuan 11 tentang teori perilaku konsumen dari pengertiannya dan sebagainya. Pada pertemuan 12 ada surah-surah yang berhubungan dengan ekuitas merek. Pada pertemuan 13 ada pembahasan tentang ekuitas merek, pengertian dan sebagainya. Serta pada pertemuan terakhir yaitu 14 tentang kesan dan pesan selama mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Selama mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, alhamdulillah dalam mengikutinya saya cukup aktif dalam berdiskusi dan menjawab soal-soal pada kelas Zoom. Adapun soal yang pernah saya jawab yaitu pada pertemuan 9, soal nomor 1 yaitu apa yang dimaksud dengan Customer Relationship Management. Dan pada pertanyaan pertemuan 11 pada soal nomor 9 yaitu apa yang dimaksud dengan sikap. Kesan saya dalam mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen selama 1 semester ini, alhamdulillah sangat baik dan menyenangkan. Dan pesan untuk Bapak dosen maupun mata kuliah ini kedepannya semoga bisa selalu memberikan yang terbaik, serta tak henti-hentinya memberikan ilmu yang bermanfaat kepada mahasiswanya. Manfaat yang saya dapatkan sangat banyak, mulai dari kedisiplinan, dari mengikuti jam mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen yang dimulai pada pukul 6:30 setiap hari Jumat, dan manfaat pembelajaran dan ilmu yang diberikan Bapak dosen maupun hasil diskusi bersama, serta cara berpendapat dalam setiap diskusi dan pembuatan video record. Dan insya Allah kedepannya saya akan menerapkan ilmu-ilmu yang telah saya peroleh di mata kuliah ini dan menerapkannya di lingkungan masyarakat. Dan nilai akhir yang saya harapkan setelah mengikuti kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini, yang pasti sama dengan seluruh mahasiswa, yaitu yang pasti nilai terbaik atau A. Karena menurut saya cukup pantas mendapatkan nilai yang terbaik karena saya selalu menghadiri kelas Zoom Meeting dan ikut berdiskusi serta menjawab soal-soal diskusi yang telah diberikan Bapak dosen. Saya juga mengerjakan seluruh tugas video record pada setiap pertemuannya dengan sangat baik, dan saya selalu bersikap dan berpakaian yang baik pada setiap pertemuan Zoom Meeting maupun pada setiap pembuatan video record. Selanjutnya, saya akan membacakan surah-surah yang berkaitan dengan Customer Relationship Management. Yang pertama ada Quran surah Ar-Ra'd ayat 21 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yang artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Adapun isi kandungan dari surah ini itu menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menjalankan perintah Allah untuk menyambung tali persaudaraan yaitu silaturahim dan lainnya, mereka takut kepada janji terhadap Tuhannya sehingga mereka tidak durhaka. Mereka takut kepada hisab yang buruk sehingga mereka mengoreksi diri mereka sendiri sebelum mereka dihisab.
Selanjutnya ada Quran Surah Nisa ayat 9 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walyakhshallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap sejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Adapun isi kandungan dari surah Nisa ayat 9 ini yaitu memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka dan apabila menjadi yatim, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari, anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim, yang belum mampu mandiri di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya. Selanjutnya ada Quran Surah Nisa ayat 29 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antarodim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Adapun isi kandungan dari surah ini yaitu menjelaskan bahwasanya Allah melarang para hambanya yang beriman dan memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencarian yang hina. Bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan, karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Selanjutnya Quran Surah Nisa ayat 58 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtam bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha bi'imma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh Allah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Adapun isi kandungan dari surah An-Nisa ayat 58 ini yaitu menjelaskan bahwasanya perintah Allah SWT kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia, dan agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang berkah diberikan amanah itu. Selanjutnya Quran Surah An-Nisa ayat 5 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusufaha'a amwalakumul lai ja'alallahu lakum qiyaman warjukuhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'ruf. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan. Kamu yang menjadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
Adapun isi kandungan surah An-Nisa ayat 5 ini yaitu larangan menyerahkan harta mereka bila mereka belum mampu mengurus, dan janganlah kalian serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim atau orang dewasa yang belum mampu mengurus harta mereka yang ada dalam kuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, penyangga hidup, penopang urusan dan penunjang berbagai keinginan dalam kehidupan ini. Yang terakhir saya akan bacakan Quran surah Nisa ayat 63 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'ariz anhum wa ishum wa kullahum fi anfusihim qawlab baligha. Yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Adapun isi kandungan dari surah ini yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala isi hati hambanya termasuk kedustaan dan kemunafikan. Kita sebagai orang beriman diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan orang-orang yang demikian dengan memberi mereka maaf dan memberi mereka nasihat, bantahan serta hardikan yang berbekas dan mempengaruhi jiwa agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan yang lurus. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep Customer Relationship Management dalam Islam. CRM atau Customer Relationship Management adalah sebuah strategi bisnis untuk mengoptimalkan profitabilitas perusahaan yang mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Bisnis selalu memegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Keterlibatan Muslim di dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena baru. Hal tersebut tidak mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah SAW sendiri telah terlibat di dalam kegiatan ini selama beberapa tahun. Sementara itu, Al-Quran yang merupakan suatu petunjuk yang sempurna telah memberikan pedoman yang fundamental di mana jawaban untuk setiap permasalahan dapat ditemukan termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia bisnis. Al-Quran mengajarkan umat muslim untuk menyampaikan amanat dalam bisnis. Sebuah perusahaan sudah seharusnya mampu melaksanakan amanat yang diberikan pelanggan sebagaimana dalam firman Allah pada Quran surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Adapun isi kandungan dari surah ini yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kalian menunaikan amanat kepada pemiliknya, dan Dia menyuruh kalian apabila kalian memutuskan perkara di antara manusia dalam semua urusan mereka, maka putuskanlah perkara mereka dengan adil. Jangan memihak atau zalim dalam memutuskan. Sesungguhnya Allah mengingatkan dan memberikan bimbingan yang sebaik-baiknya ke arahnya, tetap menjaga amanat dalam setiap kondisi kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar ucapan-ucapan kalian dan Maha melihat perbuatan-perbuatan kalian. Adapun hubungannya dengan Customer Relationship Management adalah sebuah konsep bagaimana menjaga hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan jauh sebelum konsep ini diterapkan. Rasulullah SAW telah mengajarkan umat manusia untuk menjaga hubungan baik, yaitu silaturahmi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan untungnya umurnya, hendaklah ia melakukan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari CRM. Manfaatnya yaitu mendorong loyalitas pelanggan, yaitu CRM memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan, baik dari call center, website, maupun melalui staf masalah produk. Lalu ada meningkatkan efisiensi operasional kerja, yaitu dengan ada CRM, mampu untuk memberikan kemudahan dalam proses penjualan produk dan layanan. Kemudian mengurangi biaya produksi, yaitu penjualan produk memiliki skema yang lebih spesifik dan berfokus untuk menargetkan pelayanan terhadap pelanggan. Lalu ada meningkatkan time to market, yaitu penerapan CRM mampu untuk mendapatkan berbagai informasi seperti data tren pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Dan yang terakhir mendapatkan pendapatan secara optimal, yaitu dengan menerapkan sistem CRM yang tepat maka dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, time to market, dan meningkatkan efisiensi kerja. Dan adapun fungsi dari CRM ini, di dalam sistem CRM memiliki fungsi diantaranya yaitu pertama menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan atau customer centric, yang kedua mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan, yang ketiga membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal, yang keempat mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer, 5 menyediakan dukungan kepada customer secara penuh,
6. Menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. 7. Melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan. Dan 8. Membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Dan terdapat 4 dimensi Customer Management System yang bertujuan untuk membangun perusahaan yang lebih mendalam perihal konsumen dan meningkatkan nilai konsumen dari perusahaan. Dimensi Customer Management System menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi pelanggan atau Customer Identification, di mana sebagai perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai dengan yang diharapkan serta bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Yang kedua, membangun daya tarik terhadap pelanggan atau Customer Attraction. Hal ini bisa berbentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan yang ada yaitu Customer Retention. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan dijaga keharmonisasiannya dengan memberikan fasilitas serta daya tarik tersendiri supaya pelanggan tetap memilih produk perusahaan walaupun banyak saingan di luar perusahaan. Dan yang keempat, pengembangan pelanggan atau Customer Development, yang dimana dimaksudkan dengan memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa berbentuk seperti ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya. Dan adapun faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor pribadi ini dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk karena faktor individu adalah faktor utama minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Keputusan seseorang untuk membeli produk juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seorang konsumen seperti gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan lain-lain. Misalnya saja, pekerjaan karena untuk bekerja kita memerlukan seragam, jadi otomatis kita harus membeli pakaian sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk bekerja. Dan bagaimana sikap konsumen mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk, yaitu karena pada dasarnya manusia cenderung merespon dengan cara melihat objek di dalam lingkungannya, yang akan melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lain. Contohnya saja ketika kita membeli baju, hal yang pertama kita lihat adalah merek dan kualitasnya. Karena kita tahu merek yang bagus itu apa, jadi kita memutuskan untuk membeli baju dengan merek tersebut. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses keputusan pembelian konsumen. Yaitu pertama, menurut Kotler dan Keller, proses keputusan pembelian merupakan proses psikologis dasar yang memainkan peran penting dalam memahami bagaimana konsumen secara aktual mengambil keputusan pembelian. Para pemasar harus memahami setiap sisi perilaku konsumen. Para konsumen melewati 5 tahap proses pembelian, yaitu pertama, pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu, dan para pemasar kemudian dapat menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat konsumen. Yang kedua, pencarian informasi. Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang banyak. Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Model-model terbaru memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif, yaitu model tersebut menganggap konsumen membentuk penilaian atas produk dengan sangat sadar dan rasional. Beberapa konsep dapat membantu memahami proses evaluasi konsumen. Yang keempat, keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen tersebut juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Seperti yang pertama, ketidakpuasan pasca pembelian. Kepuasan pembeli merupakan fungsi dari seberapa dekat harapan pembeli atas produk dengan kinerja yang dipikirkan pembeli atas produk tersebut. Jika kinerja produk lebih rendah daripada harapan, pelanggan akan kecewa. Dan jika ternyata sesuai harapan, pelanggan akan puas. Dan jika melebihi harapan, pembeli akan sangat-sangat puas. Yang kedua, tindakan pasca pembelian. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi perilaku konsumen selanjutnya. Jika konsumen tersebut puas, ia akan menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali produk tersebut. Yang ketiga, pemakaian dan pembuangan pasca pembelian. Jika para konsumen menyimpan produk itu ke dalam lemari untuk selamanya, produk tersebut mungkin tidak begitu memuaskan, dan kabar dari mulut ke mulut tidak akan gencar. Dan jika para konsumen tersebut menjual atau mempertukarkan produk tersebut, penjualan produk baru akan menurun. Para konsumen dapat juga menemukan kegunaan baru produk tersebut. Jika para konsumen membuang produk tersebut, pemasar harus mengetahui cara mereka membuangnya.
terutama jika produk tersebut dapat merusak lingkungan. Dan berdasarkan teori beserta tahap-tahap dalam proses keputusan pembelian oleh konsumen, maka dapat kita ketahui bahwa yang pertama adalah terdapat masalah. Misalnya saja, kita sedang mengikuti suatu organisasi yang mana dalam kegiatan tersebut mengharuskan kita untuk memakai baju berwarna putih, sedangkan kita tidak mempunyai baju berwarna putih. Dan di sini menjadi masalah yang mengharuskan kita untuk membeli baju putih untuk mengikuti organisasi tersebut. Kemudian pada tahapan yang kedua yaitu mencari informasi, di mana tempat yang menjual baju putih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Dan pada tahapan yang ketiga adalah mengevaluasi alternatif, yaitu untuk melihat model-model terbaru yang dapat menjadi referensi. Pada tahapan yang keempat adalah keputusan pembelian. Nah, pada tahap ini, yaitu kita harus memutuskan membeli atau tidak membeli baju putih yang telah kita pilih tersebut. Dan untuk tahapan yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian, yaitu puas atau tidaknya kita terhadap baju putih yang sudah kita beli. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan bacakan ayat-ayat yang berkenaan dengan perilaku konsumen dan atau ayat konsumsi. Yang pertama ada Quran Surah Al-Isra ayat 29 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fata'uda malumman mahsura. Yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Adapun isi kandungannya adalah mengandung arti bahwa dalam konsumsi atau mengeluarkan harta, tidak boleh kikir dan tidak boleh berlebih-lebihan atau boros. Hal ini berarti konsumsi tidak hanya selain untuk kebutuhan duniawi, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Selanjutnya, saya akan bacakan Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Auful kaila wala takunu minal muhsirin wazinu bil qitosil mustaqim wala tabkhassun nasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin. Yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Adapun isi kandungan dari Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 ini adalah Syu'aib berkata kepada mereka, yaitu orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan, sempurnakanlah takaran bagi manusia dan takaran yang penuh bagi mereka. Dan janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia, dan timbanglah dengan timbangan yang adil lagi lurus. Dan janganlah kalian mengurangi hak manusia sedikit pun dalam takaran, timbangan dan yang lainnya. Dan janganlah kalian melakukan berbagai macam kerusakan di muka bumi dengan perbuatan syirik, pembunuhan, perampasan, dan meneror manusia serta melakukan perbuatan maksiat-maksiat. Selanjutnya, saya akan bacakan Quran Surah Al-Anbiya ayat 105 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fiz zaburi mim ba'di dzikri annal ardo yarisuha ibadiyatso yabasolihun. Yang artinya, dan sungguh kami tulis dalam Zabur setelah tertulis dalam Az-Zikr Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Adapun isi kandungannya adalah Allah menerangkan kepada orang kafir dan orang beriman di akhirat pada ayat ini tetapannya tentang orang-orang yang mewarisi bumi, dan sungguh telah ditulis suatu ketetapan di dalam Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dan Sulaiman setelah tertulis di dalam Az-Zikr, yaitu di Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini milikku dan akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh, yaitu sanggup mengelola bumi dan memakmurkannya, mengambil manfaat dari kekayaan alamnya, serta sanggup memimpin masyarakat dan membangun dengan mengikuti petunjuknya. Terakhir, saya akan membacakan Quran Surah Ad-Duha ayat 8-10 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka a'ilan fa'agna fa amma yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar. Yang artinya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang berkekurangan lalu dia memberikan kecukupan, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku semena-mena, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya.
Adapun isi kandungannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang kita untuk berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, seperti mengambil haknya dan tidak membolehkan kita untuk menghardik orang yang meminta-minta seperti membentaknya karena ia miskin. Maka dari itu, kita sebagai orang yang beriman dianjurkan untuk saling menyayangi saudara semuslim dan seiman kita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ekuitas merek. Ekuitas merek dalam Islam adalah suatu produk dengan citra Islami yang akan menumbuhkan keyakinan merek atau brand faith dan menjadi perpanjangan tangan untuk menjangkau konsumen religius baru secara cepat. Keyakinan merek juga diperlukan karena agama adalah produk komoditas. Mayoritas agama menawarkan manfaat akhir yang sama bagi konsumen, yaitu keselamatan, ketenangan pikiran, dan lain-lain. Oleh karenanya, brand yang bersifat religius berasal dari nilai tertinggi memiliki keterlibatan produk tertinggi. Selain nilai emosional dan nilai rasional ditawarkan oleh brand agama adalah posisi utama sebuah merek untuk konsumen. Maka dari itu, ciptakan ia merek atau brand dengan nama-nama yang baik dan mana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran atau hadis. Perilaku konsumen dalam Islam adalah tidak adanya sikap hidup yang berlebih-lebihan atau boros dan tidak pula kikir atau israf, melainkan adalah di tengah-tengah yang berlandaskan kebutuhan, bukan karena keinginan seseorang. Allah memerintahkan agar manusia berlaku adil dalam semua urusan. Allah menyuruhkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah SWT, enggan menghalangi diri mereka dengan jalan bernazar atau bersumpah atau apa saja untuk melakukan apa-apa yang baik, indah, lezat atau nyaman yang telah Allah SWT halalkan, dan jangan juga memaksakan diri untuk melampaui batas kewajaran, karena Allah SWT tidak akan melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang melampaui batas. Selanjutnya, ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif, yaitu pertama, perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Yang kedua, perusahaan akan memiliki tuasan dagang dalam berunding dengan para distributor dan pengencer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. Yang ketiga, perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing karena merek itu mempunyai mutu yang tinggi menurut anggapan para konsumen. Yang keempat, perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. Yang terakhir, kelima, merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi harga yang alot. Pada dasarnya, pemberian nama atau merek sangatlah penting, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 31 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Adapun isi kandungan dari surah ini yaitu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Quran dan nama-nama lain sebagai warisan kepada Nabi Adam alaihissalam dan keturunan-keturunannya. Adapun faktor-faktor mempengaruhi pembelian konsumen, yang pertama yaitu faktor kebudayaan. Faktor-faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran dan yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Yang kedua, faktor sosial. Perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok, acuan atau kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Yang ketiga, faktor pribadi. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan kondisi ekonomi. Gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Yang keempat, faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor, yaitu psikologis utama, motivasi, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikap. Selanjutnya, yang terakhir, adapun materi yang dibicarakan oleh sesuai dari link yang telah dibagikan oleh Bapak, yaitu yang berjudul tentang proses pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian. Adapun materinya tentang keputusan membeli oleh konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal meliputi informasi pemasaran dan lingkungan sosial budaya, sedangkan faktor internal misalnya motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian, serta sikap dan pengalaman. Mengambil keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh situasi di mana proses dan perilaku beli terjadi.
situasi komunikasi, situasi pembelian, situasi penggunaan, dan situasi penyingkiran produk. Semuanya menentukan keputusan pembelian. Lingkungan fisik, lingkungan sosial, waktu, tujuan pembelian, konsumsi, dan suasana hati dapat diabaikan sebagai unsur yang sangat penting dalam keputusan membeli. Yang terakhir, saya akan membacakan Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi intalahum walau kunta fazzon ghalidul qalbi lan fazzu min halika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil ard fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Sekian pemaparan jawaban saya dalam UAS Mata Kuliah Islamic Marketing and Management yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri maupun rekan-rekan yang telah mendengarkan dan menyimak penjelasan saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam penyampaian materi maupun lainnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Saya harap penyampaian saya cukup baik untuk mendapatkan nilai yang terbaik, dan semoga usaha saya dapat membuahkan hasil yang baik. Robbi sori sodri wa yasir amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahlan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan lain kali. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.